Selain pemberontakan, terjadi juga beberapa ancaman lain terhadap keutuhan NKRI. Ancaman-ancaman ini pun terkadang sering muncul dalam tes kompetensi dasar, khususnya tentang wawasan kebangsaan. Jadi, kalian wajib tahu nih, apa aja ancaman-ancaman tersebut. Dan kita bakalan bahas sekarang di video ini. Halo pejuang, selamat datang di materi wawasan kebangsaan tentang ancaman dan sikap kita terhadap keutuhan NKRI. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Ancaman terhadap keutuhan NKRI itu dapat berupa ancaman dari luar dan juga ancaman dari dalam negeri. Untuk contoh ancaman dari dalam negeri, contohnya adalah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik berupa perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara itu, kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau pelicin supaya segala urusannya menjadi lancar. Sedangkan nih, untuk pengertian nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kalau di masyarakat, ini dikenal sebagai fenomena ordal atau orang dalam ya. Ancaman dalam negeri berikutnya adalah penggantian ideologi. Tentunya, hal ini pernah terjadi ya ketika zaman-zaman pemberontakan di NKRI, yang mana ada beberapa kelompok atau organisasi yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi yang mereka inginkan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan di masa depan bakalan muncul kembali kelompok atau organisasi yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Makanya, kita harus hati-hati terhadap ancaman ini. Ancaman berikutnya adalah disintegrasi atau keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu yang dilatar belakangi oleh kekuasaan, paham-paham yang berbeda, pembangunan yang tidak merata, ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan isu SARA. Nah, makanya nih, isu SARA ini menjadi salah satu ancaman juga terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya, yang belum tahu, yang dimaksud dengan SARA itu adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, konflik-konflik yang berhubungan dengan suku, agama, ras, atau antar golongan disebut dengan konflik SARA. Nah, konflik SARA ini itu bisa terjadi karena kurangnya toleransi antara masyarakat yang berbeda golongan ras, agama, maupun suku. Itu ya beberapa contoh ancaman besar yang muncul dari dalam negeri terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita lihat ancaman besar dari luar negeri terhadap keutuhan NKRI. Sebelumnya, untuk para pejuang ekstra, kalian bisa berlangganan di channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif lainnya seperti latihan soal intensif, bahas soal lebih dalam, rangkuman, latihan soal, diskusi grup, soal harian, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kalian dapatkan dengan berlangganan. Ancaman dari luar negeri terhadap keutuhan NKRI salah satunya adalah keanekaragaman budaya Indonesia itu sendiri. Kenapa begitu? Karena dengan keanekaragaman yang melimpah di Indonesia, terkadang nih ada pihak-pihak asing yang mengklaim kebudayaan milik Indonesia sebagai kebudayaan milik negara lain. Ancaman lain yaitu provokasi dari negara lain. Provokasinya baik berupa secara langsung yang ditujukan dengan mengancam negara ataupun dengan cara mengadu domba masyarakat Indonesia supaya terpecah belah. Selanjutnya ada ancaman pertahanan dan keamanan. Nah, ini jelas ya, ancaman berbau-bau militer. Baik yang berupa merebut tanah air Indonesia atau cuma sekedar menjajah bangsa Indonesia dengan menggeruk sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya secara paksa. Selanjutnya adalah ancaman dari luar yang tidak boleh diremehkan adalah masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Hal ini akan mengancam terhadap hancurnya keanekaragaman budaya kita. Karena nih, dengan hancurnya budaya sebuah negara,
maka hancur juga identitas dari negara tersebut. Terlebih lagi, jika budaya luar yang masuk ke Indonesia merusak moral dan martabat masyarakat. Contoh kecilnya seperti seks bebas, hilangnya sopan santun, hilangnya sikap sosial, liberalisme, paham menyimpang, dan masih banyak lagi. Nah terus bagaimana sih sikap kita dalam mengatasi ancaman-ancaman terhadap NKRI ini? Ada beberapa poin atau sikap yang harus dimiliki oleh kita supaya keutuhan NKRI tetap terjaga. Nah, sikap-sikap ini juga bisa menjadi acuan buat kalian untuk menjawab soal-soal tes wawasan kebangsaan, terutama tentang NKRI. Sikap yang pertama adalah memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kita harus merasa satu kesatuan, walaupun memiliki banyak sekali perbedaan. Yang kedua adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan juga keadilan. Sikap ketiga adalah kita harus bersikap kritis terhadap pengaruh globalisasi, sehingga kita tidak terpengaruhi oleh provokasi dari luar yang berniat buruk untuk memecah bangsa atau menghancurkan keutuhan NKRI. Oke, jadi itu ya materi kita tentang ancaman terhadap NKRI dan sikap kita terhadap ancaman tersebut.